waktu juga telah berlalu, mendengarkan cerita saya, dia semakin namanya itu. Saya mau menyambung materi yang tadi. Ke-8, unsur dasar konsep wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara sebagai cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya merupakan fenomena atau gejala sosial yang dinamis dan memiliki 3 unsur dasar, yaitu ada, isi, dan tata laku. Yang pertama kita bahas adalah wadah. Wadah yang pertama tentang wujud wilayah. Bentuk wujud wilayahnya berupa kepulauan Nusantara yang memiliki kedudukan geografis yang khas, yaitu berada di posisi silang dunia serta memiliki pengaruh besar dalam tata kehidupan dan sifat kehidupan nasional. Adapun pengaruh-pengaruh tersebut meliputi menjadi lalu lintas aspek-aspek kehidupan sosial dunia. Hubungan antar bangsa akan lancar apabila kepentingan nasionalnya terpenuhi atau minimal tidak dirugikan. Wilayah Nusantara memiliki kekayaan alam yang melimpah, sumber daya manusia yang melimpah dan murah yang merupakan daya tarik tersendiri bagi negara-negara yang tidak memilikinya. Tetapi di sini seperti yang tadi, bagian tadi tentang sumber daya manusia yang melimpah dan kekayaan alam kita yang melimpah itu banyak disalahgunakan oleh orang-orang yang mempunyai kekuasaan. Sebagai contohnya tentang penambangan hutan secara ilegal. Itu sekarang sedang marak-maraknya terjadi di negara kita. Tetapi para petinggi negara hanya bisa diam saja, mereka tidak menggubris tentang adanya penambangan ilegal tersebut. Batas ruang lingkup wilayah Nusantara ditentukan oleh lautan yang di dalamnya terdapat gugusan ribuan pulau, biasanya berhubungan dengan perairan. Karena Indonesia itu memiliki beberapa ratus bahkan sampai ribuan pulau, termasuk pulau-pulau kecil yang saya sendiri belum tahu namanya pulau-pulau itu. Indonesia memiliki laut yang menghubungkan antara pulau. Kalau di Pulau Jawa sendiri diapit oleh 2 selat yang menghubungkan dengan Selat Bali, menghubungkan dengan Pulau Bali, Selat Sunda menghubungkan dengan Pulau Sumatera. Yang lainnya apa ini? Kalian bisa baca sendiri yang seterusnya. Yang kedua, tatanan susunan pokok atau tatanan inti organisasi. Bagi Indonesia, inti organisasi negara didasarkan pada UUD 1945 yang merupakan dasar negara kita, yang menyangkut bentuk dan kedaulatan negara, kekuasaan pemerintah, sistem pemerintahan dan sistem perwakilan. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik dengan dipimpin oleh seorang presiden. Kedaulatan di tangan rakyat yang dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR. Sistem pemerintahan menganut sistem presidensial. Presiden memegang kekuasaan berdasarkan UUD 45. Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Kata intinya ada 4. Kalian bisa baca sendiri keempat-empatnya itu. Yang saya bacakan adalah yang ketiga tentang sistem pemerintahan negara yang berkenaan dengan ketentuan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum dan tidak berdasarkan atas kewenangan belaka. Tapi semuanya itu hanya tulisan saja karena prakteknya masih belum bisa sempurna seperti yang kita harapkan. Langsung yang ketiga, tata susunan pelengkap atau kelengkapan organisasi.
agar tujuan nasional dapat tercapai dengan tertib dan mantap diperlakukan suatu tata kelengkapan organisasi, yaitu aparatur negara harus mampu mendorong, menggerakkan dan mengarahkan usaha-usaha pembangunan yang telah ditetapkan untuk kepentingan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 45. Sampai di sini kita hanya bisa berharap pemerintah Indonesia itu bisa berpikir secara maju sesuai dengan buku di LDS sekalian. Langsung yang kedua tentang bab isi. Ini intinya isi wawasan dari Nusantara itu adalah cita-cita yang terkandung di dalam wawasan Nusantara sebagaimana dirumuskan dalam pembukaan UUD. Saya yakin kalian sudah hafal pembukaan UUD 45. Ayo baca apa? Itu di sini isinya ada banyak. Hampir sama dengan yang tadi, dengan yang pada tadi. Ada saja yang ketiga yaitu tata laku. Yang terakhir tata laku sebagai unsur dari wawasan Nusantara adalah tindakan perilaku bangsa Indonesia dalam melaksanakan aspirasinya dengan mewujudkan Indonesia sebagai kesatuan yang utuh dan menyeluruh dalam mencapai tujuan nasional. Tata laku batiniyah berwujud pengamalan filsafah Pancasila yang menghadirkan sikap mental sesuai kondisi lingkungan hidupnya dalam mewujudkan wawasan Nusantara. Tata laku batiniyah terbentuk karena kondisi dalam proses pertumbuhan hidupnya yang merupakan produk dari kebiasaan yang membudaya. Tata laku lahiriah sendiri dituangkan dalam suatu pola tata laku yang dapat dikoreksi dalam tata perencanaan, tata pelaksanaan, dan tata pengendalian atau pengawasan. Sampai di sini banyak tentang unsur wawasan Nusantara yang kita pelajari, yang intinya itu ada kaitannya dengan kenegaraan Indonesia. Seperti saya katakan tadi, kita hanya bisa berharap saja untuk Indonesia agar menjadi Indonesia maju sesuai dengan keinginan Pak Presiden kemarin untuk mencapai Indonesia emas di tahun 2045. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, terima kasih. Saya cukup aja sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.